Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Program perdana dari podcast Berdamai dengan Rasa, Milenial Kece untuk Indonesia Kece. Saat ini saya udah berada di sini tentunya dengan pemateri yang Masya Allah luar biasa sekali. Beliau adalah Ketua IPPNU Kota Tasikmalaya ya Teh ya. Sebelumnya nih boleh nih diperkenalkan dulu mungkin namanya? Boleh, nama saya Fitri Teh menjabat sebagai Ketua IPPNU Kota Tasik ini udah berapa lama? Sudah hampir 2 tahun, nanti bulan Juli tahun ini habis masa jabatan. Ya dari 2019 sampai 2021, nanti bulan Juli habis. Masya Allah luar biasa sekali teman-teman. Jadi pemateri kita hari ini bukan orang yang biasa-biasa tapi yang keren banget gitu ya. Oke Nita, kita mulai ke pembahasan kita. Beberapa hari ini kita kan udah merayakan atau memperingati Hari Kartini itu. Penting untuk kita menurut hemat kami untuk sama-sama belajar tentang kesetaraan gender nih. Nah menurut Teteh sendiri, gender itu apa sih Teh? Menurut saya, gender ini adalah pembedaan dan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik maupun publik. Seperti ada penggalan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menarik nih. Apa tuh? Apa tuh tafsirannya berbicara ranah domestik atau keluarga. Karena Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu artinya apa Teh? Katanya laki-laki, tapi ini terjemahnya itu kadang beda ya? Ya, maksudnya umumnya katanya kan laki-laki ini adalah pemimpin daripada perempuan. Tapi itu berbicara dalam ranah domestik, dalam ranah keluarga. Betul. Berbeda lagi kalau misalnya diimplementasikan ke ranah publik. Kalau misalnya ayat tersebut diimplementasikan ke ranah publik, tentunya ini bisa mengkreditkan perempuan karena seperti tadi, karena gender ini adalah pembedaan pembedaan dan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, tentunya di ranah sosial kan, lebih ke ranah sosial. Karena sebelum ke gender kita juga harus memahami dulu perbedaan seks dan gender. Kalau seks itu kan lebih ke jenis kelamin ya, jenis kelamin, dan itu kodrati, bersifat kodrati dan sudah pemberian mutlak Tuhan gitu. Gak bisa dirubah ya, dan tidak bisa dirubah. Berbeda dengan gender. Kalau gender kan pembedaan tugas, dan ini kalau gender ini lebih ke sosial gitu. Sosial, dan gender ini bisa dikatakan merupakan proses dari belajar dari lingkungan, kemudian budaya juga kan begitu. Menarik sekali tadi jawabannya, Masya Allah sekali ya. Dan tadi Teteh mengutip ayat ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu biasanya laki-laki tuh ya, maaf ya, ada kalangan laki-laki yang suka motong gitu ya. Jadi merasa gue lebih daripada Allah gitu ya. Padahal ayatnya sendiri itu ada terusannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ternyata Teteh lebih enggak, maksudnya saya pernah dengar tuh alif lam di situ kan alif lamnya alif lam ma'rifah. Jadi enggak semua laki-laki melebihi kaum wanita, dan ada lanjutannya juga tadi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki yang lebih unggul daripada wanita, atau laki-laki yang menjadi pemimpin bagi wanita itu yang gimana dulu pemirsa ya guys ya. Ada keterusannya, laki-laki yang misalkan dari infaknya lebih banyak. Kemudian di sana juga kan ada alif lam ma'rifah, enggak semuanya laki-laki. Untuk teman-teman laki-laki jangan dulu kegeeran ya. Dan untuk teman-teman perempuan, kita tetap optimis, kita bisa lebih unggul daripada laki-laki. Karena toh Allah juga kan ya Teh ya. Allah tidak memandang jenis kelamin ya. Yang Allah pandang itu ketakwaan dan juga amal soleh mungkin ya Teh. Ya Masya Allah. Benar. Kalau kesetaraan gender itu sendiri gimana nih Teh? Tadi kan gender tuh, sekarang kesetaraan atau keadilan gendernya gimana nih? Ya, karena saya juga kan di organisasi perempuan ya Teh. Ya, di organisasi perempuan tentunya di IPPNU kita lebih dituntut lebih mandiri dan lebih maksimal begitu. Ya, menurut saya itu juga sudah termasuk kesetaraan gender. Jadi setara itu ya? Setara sama atau beda nih? Sama dan setara itu setara lah gitu. Beda ya. Kita memang tidak bisa sama dengan laki-laki karena ya jenis kelaminnya juga beda, kemudian kodratnya juga beda, tapi dalam gender itu kita setara gitu. Seperti tadi kan perbedaan seks dan gender.
Jadi kita itu sebenarnya berbeda dengan laki-laki itu berbeda, tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Masya Allah, kita berbeda tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Betul sekali. Kalau untuk penerapan nilai-nilai kesetaraan gender nih Teh di IPPNU, kemudian di masyarakat yang udah Teteh lihat nih, nggak usah jauh-jauh, mungkin di Tasik nih. Di Tasik kira-kira penerapan kesetaraan gendernya udah keren atau masih gimana gitu? Masih biasa aja kayaknya. Masih, bagi saya sih belum ya, maksudnya masih banyak kan, masih banyak lah, baik itu kaum laki-laki maupun perempuannya itu sendiri yang masih belum paham gender, apa itu gender dan apa itu kesetaraan gender dan lain-lain lah. Maksudnya bagi kaum perempuan, kaum laki-laki maupun perempuan itu sendiri banyak yang belum paham. Jadi oleh karena itu ya, karena kebelumpahaman mereka, jadi banyak sekali apa peristiwa-peristiwa yang masih seperti masih ada ketidakadilan terhadap ketidakadilan sosial bagi perempuan. Contohnya Teh. Contohnya Di kita budaya patriarki misalkan, atau selalu ada ketika naon lah gitu jadi pemimpin gitu. Perempuan jadi pemimpin gitu. Padahal kalau misalnya dalam politik juga kan wanita pasti di nomor 2 kan begitu. Iya. Di nomor 2 kan dalam masyarakat. Karena disadari atau tidak, ternyata perempuan sendiri yang tidak mempercaya perempuan. Nah, gitu. Bener nih. Ya. Jadi saling menjatuhkan ya. Perempuan kayaknya nggak pantas ya kalau misalnya perempuan jadi pemimpin seperti itulah. Jadi jatuhnya gitu. Perempuan kadang bukan sama laki-laki. Iya. Tapi sama sesama perempuan. Yang harusnya apa? Yang harusnya saling support gitu. Jadi nggak support gitu. Ternyata dijatuhkan lagi oleh perempuan itu sendiri gitu. Masih dijatuhkan oleh sesamanya gitu. Iya, benar-benar begitu. Itu disadari atau tidak? Di Sunda sendiri nih Teh ada istilah perempuan mah cuman 3 tempat nih. Sumur, dapur, kasur. Bener banget nih. Bagaimana nih tanggapan Teteh mengenai ya seperti peribahasa itu kan kayak udah ngedarah daging banget tuh di Sunda banget kan di Sunda. Justru gimana itu nih? Edukasi yang sangat penting, edukasi terhadap masyarakat. Karena kalau ke masyarakat itu terlalu sulit ya. Kayaknya ya sih ke kita aja dulu, kita kembali ke teman-teman milenial yang memang sudah canggih dalam segi pemikiran dan lain-lain. Harus kita lah yang lebih ini, karena kalau ke masyarakat kita terlalu jauh ya, terlalu jauh. Itu juga perlu diedukasi. Sumur, kasur, dapur, seperti yang sudah tadi dikatakan bahwa itu di ranah domestik. Di ranah domestik, di ranah keluarga. Tidak selalu wanita itu sumur, dapur, kasur, karena dalam gender itu katanya laki-laki perempuan ini tidak pintar, laki-laki ini pintar. Kemudian perempuan ini feminim dan laki-laki ini maskulin. Terus dalam mencari nafkah, perempuan itu pencari nafkah tambahan dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Padahal bisa jadi gaji kita lebih gede daripada laki-laki. Benar. Dan gimana dengan perempuan yang misalnya single parent, punten ya Teh. Saya single parent. Itu kan tetap kan gajinya pekerjaan itu pekerjaan utama karena dia tidak memiliki suami begitu. Menurut Teteh, peribahasa yang tadi itu bisa menghilang nggak sih dari kata Sunda ini? Entah ya, karena orang Sunda itu selalu melekat dengan peribahasa tradisi. Sangat melekat dengan peribahasa cekolot kan seperti itu kan. Saurekolot baheula mah masih ada dengan pamali, tapi kalau misalnya sedikit-sedikit kita edukasi, sedikit-sedikit kalau misalnya ada bahasa seperti itu kita edukasi. Bukan kita ini ya, bukan kita lawan, tapi kita edukasi. Ini bahwa dengan cara ya kalau misalnya minimal lah kalau misalnya kita dalam riungan-riungan gitu Teh, di riungan-riungan kata apa sih sekolah tinggi-tinggi katanya, sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi perempuan mah, karena akhirnya wanita itu sumur, dapur, kasur gitu. Ya kita minimal nih Bu gitu ya, nih Bu, bahwa perempuan itu adalah madrasatul ula, gitu ya. Madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kalau misalnya kita mau anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang cerdas, tentu ibunya juga harus cerdas gitu. Bener banget. Gitu ya Teh? Iya, benar-benar. Terakhir nih Teh, pesan Teteh buat temen-temen milenial lainnya. Oke. Agar kita sama-sama ayo gitu
sama-sama kita bergandengan tangan untuk menjunjung nilai-nilai kesetaraan gender. Apa nih pesan Teteh untuk teman-teman milenial lainnya? Untuk teman-teman di luar sana semuanya, para milenial dan calon-calon ibu bangsa nih ya, gantungkan cita-cita setinggi langit dan jangan tergoyah oleh obrolan-obrolan yang ya memang menjatuhkan lah, terkesan menjatuhkan, Toxic people ya. Terkesan menjatuhkan. Kita sebagai calon ibu bangsa, calon generasi penerus bangsa, tidak hanya laki-laki yang bisa memimpin, tidak hanya laki-laki yang bisa bersinar, kita juga bisa bersinar, menjadi hebat, kemudian menjadi keren dan tumbuh menjadi wanita yang kece. Terakhir, harapan Teteh untuk Harapan wanita di Indonesia khususnya wanita-wanita di Indonesia di Hari Kartini ini apa di nih? Hari Kartini Harapannya? tumbuh solehah, hebat dan keren. Oke, sekian dari kami. Masya Allah, pemateri yang luar biasa. Sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol, cuman karena waktu kita udah mepet. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di podcast Amin, kita amin. Berdamai dengan Rasa. Milenial kreatif untuk Indonesia kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.